Hai, konnichiwa. Atau kali ini saya akan menjelaskan eh, tiga pola bumpo atau tata bahasa yang saya pilih sebagai tugas untuk mata kuliah Cuki Bumpo 2 pada nanti. Eh, Pola-pola apa yang saya pilih? Baik, ketiga pola tersebut. Yang pertama, ada pola Nioite atau Nioitewa. Jadi pembentukan pada pola Nioite atau Nioitewa ini yaitu berfokus pada kata benda ditambah dengan Nioitewa atau kata benda plus Nioites saja. Nah, fungsi pada Nioite atau Nioitewa ini digunakan untuk menunjukkan tempat, masa, aspek atau situasi untuk hal atau kejadian dilakukan atau terjadi secara formal. Biasanya tempat, waktu, dan sebagainya tersebut menunjukkan latar belakang yang kejadian tersebut telah atau sedang terjadi atau akan terjadi. Baik, contohnya pada nomor 1, Indonesia Shakai wa michi ni oite kekkon shiki o okonawareru koto ga oi desu. Jadi di masyarakat Indonesia itu sering diselenggarakan pesta pernikahan di jalan. Terus ada contoh nomor 2, Daigaku ni oite wa megane o nakushita koto ga toki ni okotta. Jadi di Daigaku atau di universitas itu sering kadang-kadang terjadi kasus kehilangan kacamata. Lalu yang ketiga, konoha no kuni ni oite wa seijika ga hotondo oshoku suru koto ga hassei shiteiru. Jadi untuk yang nomor 3 ini kurang lebih artinya di negara Konoha itu terjadi sering terjadi oshoku atau korupsi yang sering dilakukan oleh pejabat atau politikus di negara tersebut. Oke, langsung bumpo yang nomor 2, yaitu ada kanosega aru atau no kanosega aru. Nah, untuk pembentukan pada bumpo ini yaitu futsuke ditambah kanosega aru atau bisa juga kata benda ditambah kanosega aru. Nah, pada bumpo ini atau tata bahasa ini berfungsi digunakan untuk saat ingin menunjukkan suatu kemungkinan yang itu bisa terjadi. Contohnya pada nomor 1, Chuto ni senso ga arimasu kara bakuhatsu no kanose ga arimasu. Jadi karena di Timur Tengah ada peperangan, jadi bakuhatsu atau ledakan itu kemungkinan akan ada atau kemungkinan akan terjadi. Nah, terus ada contohnya lagi nomor 2. Amerika ga keizai ga waruku naru kara Nihon keizai wa infure ga okoru kanosei ga aru. Jadi untuk nomor 2 ini karena perekonomian Amerika ini menjadi memburuk atau memburuk. Jadi Nihon keizai wa infure ga okoru kanosei ga aru. Jadi ada kemungkinan juga ekonomi Jepang akan terjadi infre atau inflasi. Lalu ada yang nomor 3. Kotoshi no shichigatsu ni Nihon ne iku kanosei ga aru. Jadi nomor 3 ini kurang lebih pada bulan Juli tahun ini saya ada kemungkinan untuk pergi ke Jepang. Ya, terus untuk bumpo yang terakhir yaitu keshite nani nani nai. Pembentukannya ini keshite nani nani nai atau menggunakan mizenkei atau menggunakan bentuk sangkalan nai. Nah, fungsi pada pola ini digunakan untuk menunjukkan maksud, keputusan dan sebagainya yang menyatakan bagaimanapun maksud atau keputusan itu tidak akan terjadi atau dilakukan secara mutlak atau larangan secara tegas. Contohnya yang nomor 1, Wakanda kuni ni wa seiji to kyoku no musuko ga tanin o keshite utanai daro.
Nah, nomor 1 ini kurang lebih artinya di negara Wakanda, anak pejabat pemerintahnya itu tidak akan pernah memukul orang lain. Oke, nomor 2, di sini ada Rando Soru Okoku ni wa World Cup te yume na takai o daremo keshite kotowarimasen. Jadi kurang lebih artinya di kerajaan Randosol itu tidak ada seorang pun yang akan menolak pertandingan terkenal yaitu World Cup atau Piala Dunia. Lalu yang terakhir adalah Mondo Okokuniwa Warui Doroga Keshite Natte Heiwana Okoku de Yaru. Jadi nomor 3 itu di kerajaan Mondstadt atau Mondo ini tidak akan ada yang namanya jalan yang jelek atau jalan yang buruk. Nah, dan juga negara Mondo ini adalah negara yang hewa atau negara yang tekram. Nah, baik, kurang lebih sekian pemaparan dari saya dan ini adalah referensi yang saya pakai untuk membuat pemaparan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.